United Liberation Movement for West Papua tidak menjadi anggota penuh, tetap di observer. Tetap di observer. Tidak menjadi anggota penuh. Kenapa tidak menjadi anggota penuh? Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sudah lihat ada beberapa alasan sudah dicantumkan di dalam media. Tetapi kami juga punya kewajiban untuk menjelaskan hal itu. Walaupun Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sudah tahu. Alasan pertama adalah MSK merubah pedoman. MSK merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau yang disebut konstitusi MSK. Di situ menjelaskan bahwa yang layak menjadi anggota MSK adalah yang kami hormati Presiden Provincial Government Honorable Beni Wenda, yang kami hormati Ketua West Papua Council Provincial Government Honorable Bukjar Tabuni, yang kami hormati Kabinet Pemerintah Sementara West Papua, yang kami hormati Pemerintah Wilayah Lapago, baik eksekutif dan council, yang kami hormati Panitia Nasional, terlebih khusus Panitia Konsolidasi Mobilisasi dan Penggalangan Dana West Papua for MSC di wilayah Lapago, dan yang kami banggakan rakyat West Papua di wilayah Bali. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di mana kami telah mewakili Pemerintah Sementara United Liberation Movement for West Papua hadir di tempat ini untuk menyampaikan hasil keputusan komunike KTT MSC 23 dan 24 Agustus di Port Vila, Vanuatu. Oleh karena itu, izinkan kami untuk mendahului menyampaikan beberapa hal. Sebelum kami menyampaikan beberapa hal menjadi keputusan yang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari sudah lihat. Pertama-tama, kami mewakili institusi memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada panitia dan eksekutor semua di wilayah Bali, yang dimana menunjukkan sebagai tuan rumah. Sekali lagi, orang Bali telah menunjukkan sebagai tuan rumah. Pemimpin pemerintah sementara yang disebut United Liberation Movement for West Papua hari ini dipimpin oleh orang Bali, dan orang Bali tidak memalukan pemimpin. Di hadapan perjuangan, orang Bali telah menunjukkan manusia yang beradab dan bertanggung jawab. Hal ini kami memberikan apresiasi secara pribadi maupun atas nama institusi. Yang kedua, kami beberapa waktu yang lalu baru telah nonton Piala Dunia.
Siapa yang keluar menjadi juara 1? Argentina. Ketika Argentina keluar sebagai pemenang di seluruh dunia, kira-kira siapa yang menjadi siapa yang kalah di lapangan menjadi juara 2? Prancis. Bapak Ibu Saudara dan Saudari sekalian, lihatkah Prancis bersukaria dan bersorak-sorai di dalam lapangan? Lihatkah Prancis yang kalah bersukaria dan bersorak-sorai di dalam lapangan? Tidak. Lihatkah Prancis bersukaria dan bersorak-sorai di dalam lapangan? Tidak. Hanya orang lapangan bisa bersukaria atas kekalahan. Hanya orang baru yang bisa bersyukur kepada Tuhan atas kekalahan. Ada amin? Minta maaf, saya bukan orang khotbah, tetapi ini kita perlu aminkan. Tidak ada orang kalah yang bersuka cita di seluruh dunia ini, kecuali orang Bali, orang Rapago. Setelah kita tidak diterima menjadi anggota MSG, firman Tuhan dia bilang begini, bersyukur dalam segala hal. Hari ini orang Rapago sedang tinggi, bersyukur dalam segala hal. Kami sampaikan kepada orang di seluruh dunia, kalau mau masuk surga datang di Lapago, belajar dengan orang Lapago, supaya orang Lapago tahu jalan untuk masuk surga. Amin. Karena yang ada ceritanya adalah di mana orang kalah mereka sedang tangisi dan di mana orang menang biasa berpesta pora. Kalau pakai bahasa saya, sebagai saya orang Malak, di mana tempat kalah itu Yilengu Orengu, dan tempat menang itu Yindai Wondai. Itu yang biasa terjadi, tapi sekali lagi orang Lapago hari ini menunjukkan bahwa mengucap syukur atas kekalahan sekalipun kalah. Kami kenapa tidak diterima? Pertama adalah anggota MSG United Liberation Movement for West Papua tidak menjadi anggota penuh, tetap di observer. Tetap di observer. Tidak menjadi anggota penuh. Kenapa tidak menjadi anggota penuh? Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sudah lihat ada beberapa alasan sudah dicantumkan di dalam media. Tetapi kami juga punya kewajiban untuk menjelaskan hal itu. Walaupun Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari sudah tahu. Alasan pertama adalah MSG merubah pedoman. MSG merubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau yang disebut konstitusi MSG. Di situ menjelaskan bahwa yang layak menjadi anggota MSG adalah negara berdaulat. Oleh karena itu, West Papua belum berdaulat, tidak memenuhi kriteria menurut hukum MSG, sehingga kami belum bisa diterima menjadi anggota penuh. Itu adalah alasan yang pertama. Yang kedua, kecuali FLNKS atau Kanaki. Kenapa Kanaki
statusnya belum negara berdaulat. Mereka masih menyelenggarakan perjuangan untuk memperoleh kedaulatan politik, tetapi mereka anggota penuh di MSJ. Karena mereka berjuang untuk merdeka sama seperti kita, tetapi mereka diberi kesempatan untuk menjadi anggota MSG karena perjuangan politik rakyat Kanaki telah diakui oleh negara penjajah namanya Prancis. Prancis mengakui perjuangan politik Kanaki sehingga mereka layak menjadi anggota MSG. Kalau West Papua atau United Liberation Movement for West Papua belum mendapat pengakuan politik dari Indonesia, selama itu kita belum bisa menjadi anggota MSG. Hal itu yang kami bisa dapat sampaikan. Tidak ada satu oknum yang melakukan kesalahan, baik para pemimpin negara-negara atau siapapun, nama ini, nama itu, organisasi ini, organisasi itu, tidak kita kalah karena ketentuan MSG. Itu adalah hal yang mutlak, hal yang wajib, dan hal yang patut kita mengerti dan pahami. Itu adalah pertama. Yang kedua, bagian dari syukuran hari ini. MSG telah tidak mengadopsi organisasi kami. MSG telah tidak mengadopsi namanya United Liberation Movement for West Papua menjadi anggota tetap di dalam MSG. Tetapi MSG telah mengadopsi, menetapkan di dalam komunike penandatanganan, telah melakukan agenda kemerdekaan West Papua yang dimana disebut kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB untuk ke West Papua. Itu menjadi keputusan komunike. MSG juga yang kedua merekomendasikan dan mendukung resolusi Pacific Island Forum 2019 tentang kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB ke West Papua untuk investigasi dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang. Yang kami mau perlu sampaikan bahwa yang akan memerdekakan bangsa Papua adalah agenda. Yang akan memerdekakan bangsa Papua adalah agenda. Agenda kita salah satunya, agenda United Liberation Movement for West Papua yang sudah di-endorse beberapa tahun yang lalu. Salah satunya adalah agenda kunjungan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB. Agenda itu kalau sudah ditetapkan oleh MSJ menjadi perhatian di dalam MSG dan menjadi perjuangan di dalam MSG, maka secara pribadi agenda ada di dalam, berarti orang West Papua sudah ada di dalam MSG. Agenda kita telah ditetapkan di dalam MSG. Yang berikut, diberikan kesempatan kepada Indonesia selama 1 tahun dari bulan April 2023 sampai dengan bulan April 2024 pertemuan MSG di Fiji. Selama 1 tahun Indonesia segera mengizinkan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB untuk masuk ke Indonesia dan ke West Papua untuk tinjau pelanggaran HAM. Kira-kira kita akan menuju ke tahun 2024 dari April 2003 ke April 2024. Kira-kira kita akan tinggal berapa bulan? Berapa tahun? Kami akan hitung dari bulan September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret, April. Kira-kira kita akan tinggal berapa bulan? Kita akan tinggal berapa bulan?
berikan ultimatum kepada Indonesia dalam 6 bulan segera betul. Itu adalah kemenangan. Kami akan masuk dalam MSD atau tidak, tapi agenda kita sudah masuk di dalam MSD, maka kami ada di dalam situ. Yang berikut, di mana pers rilis konferensi pers yang sudah dikeluarkan oleh pemimpin kami, Honorable Benny Weda, bahwa ada beberapa poin. Yang pertama adalah telah sudah sampaikan kepada MSD bahwa terima kasih atas desakan negara-negara MSD untuk PBB tetap investigasi di West Papua. Yang kedua, sampaikan terima kasih kepada negara-negara anggota MSD untuk rekomendasikan mendukung resolusi Pacific Island Forum. Yang ketiga, beberapa pernyataan yang disampaikan oleh MSD, tetapi Tuan Presiden mengatakan semua saya bisa melakukan komunikasi dengan Indonesia dengan catatan jika saya menjadi anggota MSD. Di luar dari itu saya tidak akan melakukan komunikasi dengan Indonesia. Nah, itu adalah hal yang disampaikan oleh Tuan Presiden, di mana Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari kami pikir sudah ikuti, tetapi sekali lagi kami mempunyai kewajiban untuk menyampaikan hal ini. Oleh karena itu, waktu dan tempat pemimpin kami semua masih ada di Vanuatu sampai detik ini. Hari ini masih berada di sana. Sehingga hal-hal yang belum jelas kami akan mendengar sama-sama setelah pemimpin kami kembali ke West Papua. Dari semua pemimpin, salah satunya orang harus ada atas nama pemimpin United Liberation Movement for West Papua, harus hadir di Vanuatu. Salah satunya adalah saya. Tapi saya tinggal bahwa ada beberapa agenda yang termasuk tanggal 22. Nanti rakyat bilang bahwa setelah tanda tangan lari. Jadi saya bilang saya tidak akan berangkat. Terima kasih orang Lapago, kami sebagai tuan rumah, sebagai orang Bali, kami aman sehingga di seluruh Papua tidak ada pertumpahan darah. Dari tanggal 12 Juli, 14 Juli, 19 Juli, dan 22 Juli, serta dalam konsolidasi mobilisasi naik turun gunung, masuk ke kampung, keluar, masuk keluar di kampung-kampung, di mana-mana terjadi, tidak ada pertumpahan darah. Orang Lapago, orang hari ini bayar harga yang benar-benar. Sejak tanggal 26 April, kami selaku saya salah satu yang menandatangani keluarkan SK kepada panitia. Sampai detik ini tidak ada yang pertumpahan darah terjadi. Ini adalah satu bagian kita syukuri sama-sama. Termasuk hari ini kita sementara sedang syukuri bersama. Atas nama institusi dan juga atas nama United Liberation Movement for West Papua sampai di situ. Yang berikut, saya secara pribadi akan bicara sebagai orang Baliin, sebagai orang Lapago, sebagai orang anak dari Kudume, anak dari Bilamo, sebagai orang yang tahu budaya, sebagai orang yang kenal diri sendiri. Tanggal 23 dan 24 ini kacamata kita orang Lapago. Saya tidak bicara atas nama institusi. Saya sebagai anak Lapago, anak Bali, saya simpulkan pertemuan yang dimana pertemuan ini yang berlangsung tanggal 23 pembukaan dan selanjutnya.
Saya melihat bahwa semua negara-negara anggota MSK setelah berpidato yang berikut diberikan kesempatan kepada Tuan Presiden Honorable Penny Wenda untuk menyampaikan pidato. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, dengar bagaimana peristiwa. Ketika diberikan kesempatan dengan julukan bahwa Presiden West Papua, apa yang saudara-saudara dengar di dalam forum MSC tanggal 23? Apa yang saudara-saudara dengar? Indonesia keluar dari MSK. Indonesia keluar, walk out dari itu. Hari itu kita sebagai orang Bali, kita sebagai anak budaya, kita sebagai anak-anak mau bilang Indonesia sudah pulang. Minta maaf. Kalau saya sebagai orang Bali mau bilang saya tidak usah ikut, tapi Anda sadar Anda pulang. Terima kasih. Sekali lagi, orang West Papua, orang Malaysia, orang Bali tidak usir orang Indonesia, tapi dia sendiri pulang. Dia sendiri pulang. Orang Bali tidak pesimis. Sebagai anak Bali tidak pesimis. Menggarang apa waduh mau? Kalau pakai saya punya bahasa, wala. Saya tidak tahu bahasa lain bagaimana, terserah. Kalau orang-orang mau bilang tutup mata baru maju, setan sudah bunuh. Itu yang biasa terjadi. Jadi saya percaya bahwa kami sebagai orang Bali, sebagai anak adat, sebagai orang budaya, sebagai orang yang dari Honai, kami perlu, saya sadar bahwa kemenangan ada di tangan kita. Masuk atau tidak, orang Papua masuk di anggota menjadi United Nations Movement for Papua menjadi anggota penuh di dalam MSK atau tidak, saya sebagai anak Bali tidak ada ukuran, tapi kemenangan sudah ada di tangan orang Malaysia, di tangan orang West Papua. Papua merdeka itu pasti akan terjadi. Tanda itu menguatkan saya. Kalau tadi firman Tuhan bilang orang Israel lihat tanda kepada Musa, terus orang Papua mau lihat tanda itu sebagai apa? Ya kalau orang Papua biasa bilang lalu begini mau itu pakai bahasa Walak, saya tidak tahu pakai bahasa Indonesia. Jadi peristiwa ini sedang terjadi. Peristiwa itu sudah terjadi, maka orang West Papua tidak lagi kita akan pikir tentang keanggotaan kita di dalam MSD diterima atau tidak. Itu bukan menjadi ukuran, tetapi kalau roh orang Malaysia sudah tunjukkan bahwa Indonesia sendiri sudah angkat kaki. Jadi yang harus kita pikir adalah sebagai orang Malaysia di West Papua dan juga sebagai orang Lapago bahwa kami punya roh leluhur lebih kuat dan kami punya doa Tuhan sudah dengar. Keanggotaan kita di Indonesia tidak terjadi, tidak masuk. Tetapi dalam 7 bulan Indonesia memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk mengizinkan Komisaris Tinggi Dewan HAM PBB investigasi dugaan pelanggaran HAM masa lalu dan sekarang di West Papua. Itu adalah ultimatum yang MSK kasih kepada Indonesia. Mari kita sama-sama, Indonesia yang akan menang untuk menutup pintu selama 7 bulan, ataukah orang West Papua yang akan menang untuk datangkan PBB di West Papua. Hal itu menjadi tanggung jawab kita bersama, dan kita akan melakukan itu. Terakhir, atas nama institusi, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta panitia, pemerintah di wilayah Lapago, eksekutif dan legislatif, yudikatif, dan semua organ taktik strategi, dan seluruh pemimpin komando West Papua Army dari komando Panglima sampai anggota yang sudah mengkawal rakyat West Papua untuk hidup damai di West Papua dan di Bali khususnya.
di mana aktivitas demonstrasi, konsolidasi dan mobilisasi serta penggalangan semua berjalan dengan baik atas keamanan yang dipercayakan oleh secara administrasi oleh kami selaku penyelenggara atau selaku penanggung jawab kepada West Papua Army, dan West Papua Army telah diberikan hikmat, akal budi, kekuatan oleh Tuhan sehingga di Lapago ribuan manusia banjir tapi tidak ada kecelakaan. Itu kami sampaikan atas nama institusi kepada manusia, kepada West Papua Army dan kepada seluruh rakyat West Papua yang sadar menjaga kedamaian. Hal ini luar biasa, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Wah, 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 wah. Perjuangan kita tetap lanjut. Kami tidak akan menyerah sampai di sini. MSK masuk atau tidak itu bukan menjadi masalah, tapi itu adalah kemenangan tertunda. Kami akan berjuang sampai habis-habisan. Terakhir, di luar dari itu kita belajar dari 12 pengintai, sambung dari firman Tuhan tadi. Yosua dan Kaleb mengirim beberapa 12 atau lebih dari itu pengintai untuk mengintai tanah perjanjian. Tapi semua dari 12 itu 10 orang mereka datang dengan mengheran-herankan kekuatan orang-orang yang ada di tanah Kanaan, orang-orang yang ada di mana tempat mereka akan melewati jalan. Dari 12 orang itu, yang lain juga mereka tergoda dengan semua kemewahan di tanah Kanaan. Yang berhasil siapa? Berapa orang? Yang berhasil bahwa mereka dua punya iman. Mereka dua bilang kepada Yosua dan Kaleb, kami bisa tempuh. Bukan 10 orang yang bilang, 2 orang yang bilang. Jadilah orang Papua, jadilah pemimpin yang berkarakter 2 orang supaya bangsa ini bebas. Hanya 2 orang yang tidak takut musuh. Kepada panitia yang saya hormati, panitia wilayah Lapago seperti 2 orang yang punya iman besar. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari wilayah Lapago, pemerintah eksekutif dan legislatif, profesional government di wilayah Lapago, panitia konsolidasi mobilisasi dari pos-pos, sektor, basis, kampung, Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, serta semua pemimpin kemerdekaan West Papua dari pertahanan, sipil, diplomasi, dan dimanapun kapasitasnya apapun oleh rakyat yang sudah lakukan untuk mensukseskan agenda, salah satu agenda kemerdekaan West Papua yaitu West Papua Full MSK. Semua jeripaya usaha, semua yang dilakukan oleh rakyat West Papua di Lapago atas tuntunan panitia konsolidasi mobilisasi di wilayah Lapago dan dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Saya dapat sampaikan pada kesempatan ini, ada hal-hal yang tidak menyenangkan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang ada di tempat ini, tidak menyenangkan di dalam hati atau perasaan, pikiran, mata, dan cara pandang seperti apapun. Sebelum saya tinggalkan tempat ini, kami haturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan berharap memaafkan, jangan bawa pulang. Atas perhatian dan kerjasama kami sampaikan terima kasih. Wah, 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 wah. Waktu kami kembali.